Halo semua, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk kue tidak menyusut atau pada saat dipanggang nanti kan matang itu tidak menyusut seperti ini atau sampingnya nanti mengecil. Karena banyak yang nanya, kali ini saya akan membuat videonya bagaimana si kue ini tidak menyusut atau menciut. Jadi untuk tips dan trik yang pertama itu di kocokan kuenya. Kenapa di kocokan kuenya? Karena kebanyakan kalau kocokan kuenya itu misalnya kalau pakai emulsifier, dia dikocoknya itu sampai hard-pick. Jadi kalau hard-pick itu kalau kita ambil pakai tangan seperti ini, dia itu seperti ini. Dia kaku. Seharusnya dia cuma sampai soft-pick. Kalau misalnya kita ambil seperti ini, dia kita atasin, dia masih langsung jatuh seperti ini. Itu harus sampai soft pick, nggak boleh sampai hard pick. Terus yang kedua, itu kocokannya misalnya kita pakai standing mixer, itu kita pakai kecepatan yang full. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya kita ibarat kita niup balon terlalu cepat, ini kan oksigennya banyak yang keikat. Nanti pada saat dipanggang dia naiknya tinggi. Pada dia saat matang kita taruh seperti ini, dia nanti langsung menciut ambles. Jadi nanti atasnya kayak gini. Itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita pakai standing mixer ya, itu kita pakai speed sedang saja untuk pengocokan kue. Kalau pakai hand mixer boleh kecepatan tinggi. Ingat ya, kalau pakai standing mixer kecepatannya sedang. Kecepatan sedang itu seperti apa sih? Jadi contoh misalnya kecepatan sedang di standing mixer itu kecepatannya misalnya 10 dibagi 2 plus 1, jadi nanti ada kecepatannya 6 gitu. Ingat, kalau standing mixer kecepatannya sedang, nggak boleh tinggi. Nanti kalau pada saat dipanggang bagus nih ngembang. Nanti pada saat kita matang, kita taruh di ruangan seperti ini, dia akan ambles. Itu kocokan nggak boleh dengan speed tinggi kalau standing mixer. Kalau kecepatan di tinggi itu hanya hand mixer aja, nggak apa-apa. Itu kalau misalnya untuk kocokan. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai emulsifier itu nggak boleh dengan tingkat kekentalan yang hard-pick, harus soft-pick. Soft-pick itu nanti kalau ketika kalian ambil, dia nanti adonannya akan lentur seperti ini, nggak boleh seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian giniin aja angkat, dia masih bisa digoyangin. Itu soft-pick. Itu jadi kalau misalnya dari kocokan kalian udah benar, tinggal yang bagian kedua itu loyang. Ini saya sudah di loyang disusun karena banyak banget yang salah di loyang. Contoh misalnya tinggi loyang misalnya ini 8, adonannya kalian cuma tipis seperti ini, kalian pakai loyang yang tinggi seperti ini, nanti kuenya akan tinggi karena di loyangnya tinggi, ngikutin pas begitu matang dia langsung ambles juga. Ingat, kalau misalnya kuenya misalnya tinggi 4, pakailah loyang yang tinggi 4. Kalau misalnya kuenya tinggi 2, pakailah yang tinggi 2 juga loyangnya. Kalau untuk sponge cake, pakai loyang tinggi ini kurang disarankan. Kenapa? Karena kalau sponge cake ini kan nanti dia tinggi, ini kan tepungnya dikit. Nanti pas dia udah matang, pasti dia akan menekuk seperti ini. Jadi nggak boleh kalau misalnya adonannya dikit pakai loyang seperti ini. Kalau saya untuk loyang tinggi ini hanya untuk menutup aja, biar udara si kue yang setelah matang nggak keluar. Jadi nanti dia balik lagi, udaranya atau uapnya balik lagi kue, nanti kuenya mos. Dan kalau misalnya pemakaian loyang disarankan tidak boleh yang tipis. Kalau untuk yang udah kursus sama saya pasti selalu nanya, loyang saya kenapa tebel banget? Semakin tebel loyang, penghantaran panasnya nanti semakin bagus. Contoh, kalau misalnya loyang ini yang tebel, ini tipis, kita bakar sama-sama. Waktu ini selesai sama-sama, pasti nanti pinggiran loyang yang tipis akan lebih cepat gosong daripada pinggiran loyang yang tebal. Seperti itu. Jadi nanti pinggirannya matang dulu, nanti tengahnya nggak matang, itu juga bisa menyebabkan nanti menyusut kuenya. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya loyang, diusahakan pilih yang pas, jangan terlalu tinggi, jangan menghemat loyang. Jadi misalnya saya pengen bikin lapis Surabaya nih, saya pakai kuningnya yang tebel, nanti coklatnya yang tipis seperti ini, nanti kuningnya saya bagi dua, itu jangan. Karena ini lapis Surabaya yang sponge cake, nanti yang kuningnya menepuk. Jadi kalau misalnya kue adonannya nggak boleh pakai yang tinggi, semua harus rata. Seperti itu untuk loyang. Jadi kalau untuk loyang pilih yang pas, jangan terlalu tinggi, dan yang kedua diusahakan nanti pilih yang tebal. Kalau misalnya saya beli loyang yang tipis boleh, tapi nanti pada saat pemanggangan dilihat kalau misalnya ini pinggirannya masih oke atau enggak. Biasa kalau misalnya pinggirannya yang rada gosong itu karena ovennya terlalu tipis, loyangnya terlalu tipis. Itu untuk yang kedua. Nah ini yang paling penting untuk yang ketiga, oven. Karena banyak banget yang salah di oven. Diusahakan nanti kalau misalnya beli oven listrik atau oven deck yang udah lama, diusahakan nanti beli termometer yang taruh di dalam. Kalau bisa yang agak mahal, biar nanti dia lebih sensitif. Kenapa? Karena saya udah jelasin di video-video sebelumnya. Nanti kalau misalnya kalian beli oven listrik, beli termometer dalamnya juga, taruh di dalamnya. Sudah taruh di dalam, cek apakah suhu di termometer oven sama di dalam ini sesuai atau enggak. Kalau misalnya nggak sesuai, berarti nanti kalian pakai yang di dalam, karena yang di dalam itu suhunya lebih tepat. Karena beberapa oven suhunya sering ngaco. Jadi kalau misalnya set 180, ternyata kalau misalnya di oven listrik dia suhunya 170 atau 180 atau 190. Jadi nanti kita beli oven listrik atau oven deck, kita usahakan beli oven yang ada termometernya di sini. Di yang lain aja, di online shop juga banyak kok. Jadi kalau udah beli itu, tipsnya nanti karena banyak banget yang salah pada saat pengovenan. Contoh, nanti ini di oven nih, masuk di oven, ketika luarnya matang, pas kita keluarin menyusut, itu dia nanti kenapa dia menyusut? Karena dia nggak matang di dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di oven itu, karena kita nggak kenal ovennya misalnya kita set 180, ternyata dia di dalam ini 190. Ketika kita masukkan ke dalam oven, dia matang, ternyata dia cuma matang luarnya doang. Di dalam ini dia nggak matang, itu yang menyebabkan penyusutan di dalam oven. Jadi ntar matang, luarnya ini udah gosong atau kecoklatan, pas kita keluarin dia pasti menyusut. Karena kenapa? Karena luarnya saja yang matang, dia dalamnya nggak matang, seperti itu. Jadi nanti kalau diusahakan, kalau misalnya kalian beli oven baru atau oven yang udah lama banget, diusahakan beli termometer yang di dalam. Di online shop banyak. Jadi kalau misalnya oven harus diperhatikan suhunya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, harus yang pas. Contoh kalau misalnya saya banyak temukan menggunakan oven listrik, misalnya kita set 180, ternyata di dalam oven ini 190, nanti hanya dia matang di luarnya saja, di pinggirannya, nanti di dalamnya dia nggak matang. Itu juga yang menyebabkan di kue ini menyusut. Jadi ingat, perhatikan baik-baik, kenali oven kalian. Jadi kalau misalnya di cara diktesinya gampang. Contoh misalnya di dalam set 25 menit matang, ternyata pas kalian panggang dia hanya 15 menit dia udah matang. Berarti itu ada kesalahan di suhu ovennya. Misalnya dia 15 menit udah matang, berarti kalian kecilkan suhunya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya juga, misalnya matangnya 25 menit, tapi dia ternyata matang 45 menit, kalian gedekan suhunya. Suhunya ditinggikan, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya ovennya udah kalian kenal sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya
ovennya masih baru, itu yang bermasalah. Rata-rata yang kuenya menyusut itu karena mereka belum mengenal si ovennya itu, seperti itu. Jadi ingat, kenali oven kalian. Jadi kalau misalnya ovennya udah kalian kenal, pasti nanti kuenya akan bagus. Dan yang keempat, yang paling penting, ketika kalian udah matang kuenya sudah matang, ingat, langsung dikeluarkan dari loyangnya. Jangan didiamkan di dalam loyangnya, nanti dia akan menyusut seperti itu. Kurang lebih 4 tips tadi yang sering saya temukan, karena yang sering banyak banget saya mendapat masukan konsultasi, salahnya cuma di 4 itu doang. Jadi nanti kalau misalnya dari 4 itu kalian melakukan kesalahan, bisa langsung diperbaiki, nanti kuenya semoga akan lebih baik dan dia rata, tidak menyusut. Oke semua, terima kasih yang udah menonton. Jika nanti kalian pengen tips and trick yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.